Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan channel saya Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Pada pagi ini kita akan membahas tentang K3. Kita sudah tahu bahwa K3 masuk dalam dokumen penawaran. Nah, pada pagi hari ini kami akan sajikan narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Dr. Andes Hasan Basri, SP1 MT MSI. Beliau akan membahas tentang rancangan konseptual SMKK dan RKK dalam dokumen penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rancangan konseptual SMKK dan RKK dalam dokumen penawaran. Kita mulai. Tujuan pembelajaran agar penyedia jasa dapat membuat rancangan konseptual SMKK dan rencana keselamatan konstruksi sebagai rujukan dalam menyusun rancangan konseptual SMKK dan RKK dalam dokumen penawaran. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Yang kedua, rancangan konseptual SMKK pengkajian perencanaan konstruksi. Yang ketiga, rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Selanjutnya yang keempat, RKK konsultasi pengawasan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Yang kelima, RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam dokumen penawaran. Ini agenda kita diskusi hari ini. Baik, yang pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Ini dua inilah menjadi dasar hukum diskusi kita hari ini. Selanjutnya, rancangan konseptual SMKK merupakan dokumen telaahan tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konsultasi konstruksi, pengkajian, perencanaan serta perancangan. Jadi ada tiga nih, yang pertama pengkajian, yang kedua perencanaan, yang ketiga perancangan. Jadi ada tiga konsultasi konstruksinya. Selanjutnya, Permen PUPR 14 pasal 22 ayat 1, pekerjaan jasa konsultasi konstruksi pengkajian dan perencanaan produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf D, termasuk rancangan konseptual SMKK. Yang kedua, paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi perancangan produknya yang dihasilkan sebagaimana dimaksudkan pasal 21 ayat 4 huruf D, termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan. Permen 14 2020 di ayat 3, paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi pengawasan produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf F, termasuk RKK pengawasan. Yang keempat, ayat keempat, paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 ayat 4 huruf D, termasuk RKK pengawasan dan manajemen konstruksi. RKK, rencana keselamatan konstruksi atau RKK, merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak. Jadi dia nanti menjadi satu kesatuan dalam dokumen kontrak. Jadi setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran. Jadi kata-kata wajib ini yang membuat kita harus menggarisbawahi. Jadi kalau kita tidak menyampaikan, kemungkinan kita gagal dalam penawaran. SMKK itu sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK
adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Sekarang kita masuk ke rancangan konseptual SMKK pengkajian perencanaan konstruksi. Ini kita lihat format rancangan konseptual SMKK pengkajian perencanaan konstruksi. Itu ada covernya, itu cover logo perusahaan, karena ini nanti masuk ke dalam ke dalam penawaran. Itu di sana rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi pengkajian dan perencana konstruksi. Nama paket apa namanya, nanti kita lihat contoh. Setelah itu ada di sana ditulis lokasi pekerjaan, ada nomor kontak, ada waktu pelaksanaan, disusun oleh siapa, nama penyedia jasa konsultasi konstruksi pengkajian dan perencanaan. Ini cover dokumen, nanti kita lihat contohnya. Ada lembaran pengesahan. Setelah cover ada lembaran pengesahan. Rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi pengkajian perencanaan konstruksi, nama paket, periode pelaksanaan, kapan dilaksanakan. Pihak penyedia jasa dibuat nama jabatan, nama lengkap. Juga pihak pengguna disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Ya. Nama NIP, nama lengkap dan NIP. Kita lihat contohnya. Ini contohnya dari PT Puji Nugraha Semesta. Ini konsultasi konstruksi, perusahaan konsultasi konstruksi. Covernya itu kelihatan seperti konsep tadi kita lihat. Rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi pengkajian dan perencanaan konstruksi. Ya. Nama paketnya itu perencanaan dan studi kelayakan jembatan Sungai Sangga Buana. Ini contoh. Lokasi pekerjaan di Kampung Sendawa, Kelurahan Palut, Cilebes. Ya. Habis itu nomor kontrak. Ada nomor kontrak di sana. ABC 1234 itu 2020. Waktu pelaksanaan seperti tadi konsep 21 Januari sampai dengan 21 Juni 2020. Disusun oleh PT Puji Nugraha Setia. Tadi yang konsep lembaran pengesahan itu kelihatan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi pengkajian perencanaan konstruksi. Setelah itu nama paketnya, ya, perencanaan dan studi kelayakan jembatan Sungai Sangga Buana. Periode pelaksanaan seperti konsep tadi. Ini contoh. Itu tanggal 21 Januari sampai dengan 21 Juni 2020. Pihak penyedia itu dibuat oleh PT Puji Nugraha Setia. Direkturnya Manisan Leker SIMM. Ini pihak pengguna disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, ya. Ini nama jelas dan NIP. Di sini contohnya Gandera, ini NIP-nya ditulis. Oke, kita lanjut. Ini kita contoh lembaran rancangan konseptual. Di sana ada data umum, ya. Yang pertama nama proyek. Ya. Ini contoh ditulis yang jembatan tadi, jembatan Sangga Buana, nama paket, perancangan dan studi kelayakan, nama lokasi Kampung Sendawa, nomor kontrak, waktu pelaksanaan juga seperti tadi. Ini sebagai contoh juga 21 Januari sampai 21 Juni 2020. Nama konsultan pengkajian perencanaan konstruksi itu PT Puji Nugraha Setia. Identifikasi keselamatan konstruksi. Nomor 1, aspek lokasi. Ini deskripsi awal itu kondisi kontur tanah, berupa pembukitan, sungai, lembah, ya, tingkat kesulitan menuju lokasi. Ya, B-nya
itu kondisi debit sungai itu dalam kondisi normal dan banjir 100 tahun perlu disurvei. Sesuai peta gempa nasional ya, 2017 lokasi berada di area sesar aktif dan tsunami. Ini dari sini dibuat rekomendasi teknis. Tadi kondisi jalan kontur itu rekomendasi teknisnya dibuat jalan akses menuju lokasi ya, pada jalur jalan baru ke arah rencana lokasi jembatan untuk mobilisasi alat dan material. Sebenarnya yang B, kondisi debit sungai ini yang 100 tahun perlu disurvei. Survei data banjir dan hidrologi dan dari data sekunder dan primer, rencana keselamatan surveyor ke lokasi. Yang C, sesuai dengan peta gempa itu nasional, ini deskripsi awal 2017, pastikan adanya potensi likuifaksi dan longsor. Siapkan alternatif sistem struktur dan lokasi lainnya. Ini untuk lokasi. Nah, aspek lingkungan fisik itu deskripsi awal. Yang pertama, pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan. Ini rekomendasi teknisnya, rencanakan penghijauan kembali pada areal terdampak proyek. Yang kedua, pengaruh terhadap polusi air, udara, dan lahan. Ini rencanakan sistem drainase, ya, filtrasi, dan runoff catchment area. Jadi ini juga harus dilihat rekomendasi teknisnya apa yang harus dilaksanakan. Yang selanjutnya C, pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar. Ini rekomendasi teknisnya perlindungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar. Selanjutnya kalau kita lihat identifikasi keselamatan konstruksi ya, aspek sosial ekonominya. Yang pertama, pengaruh pada hubungan sosial dan adat budaya lokal. Teknisnya ya, survei resistensinya, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat dan agama. Jadi sehingga nanti pada saat pelaksanaan kita tidak terkendala dengan hal-hal ini. Nah, pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar, ya, kaji potensi ekonominya dan partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek. Ini juga hal-hal yang nanti bisa menghambat kelancaran proyek. Selanjutnya, pengaruh proyek dan perkembangan ya, ekonomi, kajian kearifan lokal dan potensi pariwisata. Mungkin ini bisa dikembangkan. Dampak lingkungan, kita identifikasi apakah perlu kajian AMDAL atau ANDAL. Nah, kajian peraturan perundang-undangan, dampak dan mitigasi dampaknya. Ini rekomendasi teknis. Ya, identifikasinya pengelolaan dan pemantauan dampak, ini buat kerangka ya, RKL dan RPL. Inilah salah satu proyek saya guys, dalam yang saya identifikasi keselamatan konstruksinya. Kita lanjut sendiri, saya laksanakan ke sendiri. Rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Kita lihat format perancangan konseptual, covernya tidak jauh beda dengan yang tadi ya, pengkajian. Di sana ada nama paket pekerjaan, juga lokasi pekerjaan di mana, nomor kontrak berapa, waktu pelaksanaan kapan, disusun siapa yang disusun. Ini formatnya, nanti kita lihat contoh. Selanjutnya lembaran pengesahan juga seperti pengkajian juga, nah ada sama kelihatan di sana ada nama paket, ya, periode pelaksanaan, ada pihak penyedia yang membuatnya dengan nama lengkap dan nama perusahaannya, jabatannya di perusahaan. Pihak pengguna jasa itu juga PPK, nama lengkap dan NIP kalau dia ini pekerjaan dari pemerintah. Nah, kita lihat contohnya.
kami rasa dengan yang tadi pengkajian sama. Ya. Ini contohnya, contoh covernya, dokumennya. PT Rancangan Bangun Era Semesta. Ini contoh, hanya contoh. Ya. Rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi, perancangan konstruksi. Nama apanya? Nama pekerjaannya perancangan jembatan Sangga Buana Celebes. Nah, juga lokasinya disebutkan lokasi di mana. Nama kontrak, nomor kontrak juga disebutkan. Ya. Waktu pelaksanaan juga dicantumkan. Ini contohnya 10 Agustus 2020 sampai 10 Januari 2021. Disusun siapa yang susun? Ya, perusahaan. Ini contoh perusahaan rancangan bangun Eka Semesta. Ini untuk cover. Sedangkan lembaran pengesahannya ini juga seperti tadi pengkajian. Di sana ada nama paket, ya. Waktu pelaksanaan juga sepertinya. Pihak penyedia siapa yang yang membuat. Ini Direktur Utama PT Rancang Bangun Eka Semesta. Ini Insinyur Samudro. Selanjutnya pihak pengguna. Ini disetujui oleh pejabat pembuat komitmen di Dinas Bina Marga Celebes. Ini contoh. Nama dan NIP. Selanjutnya kita lihat rancangan konseptual SMKK perancangan. Daftar isinya. Yang pertama cover dokumen. Tadi mungkin sudah kita bahas, nanti ini ada contoh juga lagi. Yang kedua lembaran pengesahan. Setelah itu daftar isi. Yang pertama rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi, perancangan konstruksi. Poin pertama data umum, itu pernyataan pertanggungan jawab konsultasi konstruksi perancangan. Yang kedua metode pelaksanaan. Selanjutnya identifikasi bahaya, pengendalian resiko, penetapan tingkat resiko, ya. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dan standar. Yang kelima, rancangan paduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Yang keenam, pernyataan penetapan tingkat resiko keselamatan konstruksi. Ya. Poin kedua, dukungan keselamatan konstruksi. Yang pertama, biaya keselamatan konstruksi. Yang kedua, kebutuhan personil K3 konstruksi. Jadi di perancangan ini sudah lengkap semua untuk ya kita menuju ke konstruksinya. Jadi di sini sudah lengkap semua hal, termasuk udah biaya dan kebutuhan personil. Jadi inilah yang nanti yang digunakan untuk penawaran, ya, konsep dari perancangan konstruksi. Kita lihat contoh, ya. Ini contoh lembaran ini ada daftar isi. Jadi, ada cover dokumen. Ya, ada di sana lembaran pengesahan di daftar isi, ada daftar isi. Ya. Yang pertama seperti kami katakan tadi, ya, ada yang poin pertama rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi, perancangan konstruksi. Poin pertama data ukur, pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan. Kedua metode pelaksanaan, identifikasi bahaya, pengendalian risiko dan penetapan tingkat risiko pekerjaan. Keempatnya peraturan perundang-undangan dan standar. Selanjutnya 5 perancangan paduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Yang keenam pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Poin kedua dukungan keselamatan konstruksi, ada biaya keselamatan konstruksi. Dua kebutuhan personil K3 konstruksi. Ini contoh konsepnya tadi sudah kita lalui. Kita lihat lembaran pengesahannya,
contoh tadi yang pertama logo perusahaan ini di penjelasan tadi daftar isi ya. Ini contoh yang pertama, rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi, perancangan konstruksi. Isinya yang pertama ya, data umum, nama proyek. Ini di data umum ada nama proyek, nama paket pekerjaan, lokasi pekerjaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nama konsultan perancangan, lingkup tanggung jawab konsultan perancangan. Nah, di satu-satu pernyataan pertanggungjawaban konsultan konsultasi konstruksi perancangan, memuat pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan yang ditandatangani oleh ya, kepala konsultasi konstruksi perancangan. Ini satu-satu data umum tadi. Format pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan. Pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan. Ini badan usahanya apa? Ditulis badan usaha. Selanjutnya badan usaha ini tulis lagi. Nanti mungkin lihat contohnya. Sebagai badan usaha jasa konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi. Jadi siapa yang revisi? Seharusnya yang membuat ini yang merevisi. Pimpinan konsultasi konstruksi perancangan itu nama lengkap, waktu kapan, tanggal. Oke, kita contoh. Ini data umum contohnya. Tadi kita sebutkan di konsepnya. Satu, rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi, perancangan konstruksi. Di yang poin pertama data umum, itu nama proyek. Kita contoh di sini. Kita ambil jembatan Sanggabuana Celebes. Nama paket pekerjaannya pekerjaan jembatan Sanggabuana Celebes. Lokasi pekerjaan Kampung Sendawa, Kelurahan Peler, Celebes. Habis itu nomor kontrak. Ini sebagai contoh ya. Nomor kontrak 123 garing JSC garing 8 garing 2020. Waktu pelaksanaan. Ini sebagai contoh 10 Agustus 2020 sampai 10 Januari 2021. Konsultan perancangan PT Rancang Bangun Era Semesta. Yang pertama, mempelajari, mereview, memverifikasi, memvalidasi serta menindaklanjut rekomendasi hasil kajian kelayakan dan seluruh rencana proyek. Yang kedua, menyusun rancangan dasar pendahuluan atau basic design sesuai dengan rekomendasi kajian kelayakan dan rencana proyek serta review hasil review, verifikasi, validasi terkait teknologi, best practice dan lesson learned. 3. Menyajikan alternatif rancangan dasar berdasarkan hasil kajian teknis, survei, penyelidikan teknis yang diperlukan serta identifikasi bahaya dan mitigasi resiko keselamatan yang untuk dibahas dan diputuskan melalui media FGD dengan semua pihak berkepentingan. Yang keempat, menyusun rancangan rekayasa rinci ya, DED atau detail design, engineer design. Ini atas rancangan dasar terpilih berdasarkan kriteria rancangan yang memperhatikan aspek ya, constructibility ya, operability ya, serviceability, maintainability dan juga grand konstruksi dan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.
Ini juga harus diperhatikan standar keempatnya. Kelima, melakukan identifikasi bahaya, mitigasi resiko, dan setiap bentuk dan perhitungan struktur fasilitas bangunan yang dirancang untuk menjamin keselamatan konstruksi pada tahap pelaksanaan, penggunaan, operasi, dan perawatan bangunan serta pembongkaran. Ini lingkup tanggung jawab, ya, harus diingat. Ini contoh, menyajikan perhitungan gambar spek teknis, alat, material, dan proses dari setiap elemen bangunan dan rancangan metode konstruksi atau pelaksanaan rancangan, panduan keselamatan, pengoperasian, dan panduan pemeliharaan konstruksi bangunan. Menyajikan rancangan dokumen pelelangan termasuk persyaratan teknis, daftar kuantitas, dan harga lengkap dengan standar keselamatan di setiap tahap pekerjaan. Ya, kerangka rencana keselamatan konstruksi dan perhitungan biaya penyelenggaraan SMKK. Melakukan review, verifikasi, validasi semua dokumen hasil rancangan melalui proses FGD dengan stakeholder dan menyerahkan semua dokumen, ya, kepada PPK setelah diperbaiki dan disahkan. Memberikan konsultasi terkait hasil perancangan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ini contoh untuk konsep perancangan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi. Ya. Ini nanti kembali ke kegagalan bangunan. Sekarang kita lihat format, ya, metode pelaksanaan dari perancangan konstruksi. Gimana metode pelaksanaan? Ini tabelnya, nomor, lingkup pekerjaan, metode pekerjaan, dan bahaya utama. Di metode pelaksanaan, poin pertama kita lihat lingkup dan uraian pekerjaan. Di tabelnya ada metode pekerjaan, ada bahaya utama. Ya. Yang pertama, lingkupnya persiapan jalan kerja ke lokasi dari jalan raya existing, ya, yang terdekat melalui jalan rencana menuju jembatan yang akan dibangun. Metode pekerjaan di sana ada cut fill, ya, ada pemadatan dengan alat berat, elemennya, ya, horizontal dan vertikal. Jadi bagaimana cut fill-nya di sini? Ya, bahaya utama di sana ada longsor, ambles. Nah, bisa-bisa alat berat terguling. Ini bahaya ya, diidentifikasi bahaya utamanya. Ya. Jadi di dalam metode cut fill di persiapan jalan kerja ke lokasi itu, setelah diidentifikasi bahaya utamanya ada longsor, ambles, alat berat bisa terguling. Item kedua, pekerjaan pondasi dan struktur abutmen jembatan di kedua tepi sungai. Metode pekerjaan ada di sana bore fill, fill cap ada dinding penahan beton bertulang, cor setempat, ada penahan tanah set fill, ada perancah dan shoring. Nah, di sini apa bahaya utama yang diidentifikasi? Tanah longsor, ambles, struktur ambruk, alat bisa terguling, pekerja juga bisa tertimbun. Ini hasil identifikasi risiko bahaya utamanya dari metode kerja yang poin kedua ini, di pekerjaan pondasi dan struktur abutmen jembatan kedua tepi sungai. Jadi di metode kerja bore fill, ya, fill cap dan seterusnya ini, ya, itu kemungkinan longsor tanah, ambles struktur, bisa ambruk, alat bisa terguling di situnya, pekerjaan bisa tertimbun. Ini hasil identifikasi bahaya utama. Selanjutnya, ya, pekerjaan pondasi tiang pancang, ya, di tubuh dan kepala pilar jembatan, beton bertulang di tengah bentang jembatan. Ini metode pekerjaan, alat perancang dengan alat ponton, ya, alat pancangnya dengan alat ponton, diperkuat batching, dibuat saluran pengelak bisa, atau dibuat saluran pengelak. Ya. Ini dibahayakan nanti servis crane dan dari tepi.
Jadi bagaimana dia nanti krennya dipakai di tepi atau bagaimana? Tapi dari metode ini yang dipilih, yang betul pekerjaan ya, krennya, servis krennya dari tepi. Bahaya resiko yang utamanya itu alat pancang dan pekerja itu bisa-bisa tergerus arus, tenggelam bisa, hanyut, dan servis kren bisa terguling, pekerja bisa tertimpa dengan alat. Ini hasil identifikasi bahaya utamanya. Selanjutnya keempat, erection girder, beton precast post. Ini Erickson ini ya, dengan launcher bricknya dibantu servis krennya dari tepi sungai ini. Perletakan girder diperkuat dengan rigid batching dan prosedur living plan. Jadi metode kerja ini yang dipilih untuk pekerjaan ini. Bahaya utamanya tumpuan ini launching brick ini bisa tergelincir, girdernya bisa terputir atau terguling beruntun. Dan alat girdernya ini serta pekerja bisa jatuh ke sungai. Ini identifikasi dari bahaya utama. Selanjutnya kita lihat format rancangan konseptual perancangan konstruksi metode pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan. Ini contoh bagian-bagian pekerasan jalan, ada lapis subgrade, ada perkerasan, ada permukaan. Lihat contohnya metode pelaksanaannya. Ini yang pertama pembersihannya, stripping ini, pembersihan lapangan dan pengupasan topsoil. Ini dipilih metode pekerjaannya, metode penumpukan fili. Ini penebangan pohon, ranting ditumpuk memanjang searah dengan arah angin mengikuti garis kontur. Jarak usur bulldozer sekitar 10 atau 20 meter, sehingga nantinya jarak tumpukan ini sama satu sama lain itu menjadi sekitar 20, 30, 50 meter. Ini timbunan tanah gusuran tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Jika terpaksa lebih harus ada pengamanannya. Bahaya utama itu pekerjaan lain dapat terlintas bulldozer. Ini hati-hati. Setelah itu longsoran karena tumpukan gusuran itu terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi dia bisa longsor ya. Lokasi licin, pekerja bisa terpeleset. Selanjutnya pada saat pekerjaan galian tanah, ini dipilih metode slot dan lessing. Ini yang pertama, galian tanah menggunakan bulldozer ya. Setiap dorongan blade-nya ya, kedalaman 2,5 cm, sejarak 25 meter dengan jarak penumpukan 50 cm. Ini dipilih. Galian kedalaman lebih dari 1,5 meter harus ada potensi longsor. Dibuat tara sharing bertrap-trap dan mempersiapkan dengan pemasangan turap. Yang kedua, galian tebing tanah menggunakan eskavator dengan metode perbandingan jarak landasan eskavator dengan maksimum jangkauan bucketnya galian itu dari 70% dari sudut putar 180 derajat. Hasil galian langsung masuk ke dalam dump truck. Jadi habis gali langsung dimasukkan ke dalam dump truck. Ini yang kedua metode. Bahaya risiko yang pertama untuk galian tanah menggunakan bulldozer ya. Setiap dorongan blade-nya kedalaman 2,5 cm itu bahayanya tumpukan tanah longsor. Pekerja terpeleset pada lokasi yang licin. Debu tanah terhirup. Ini terlintas bulldozer. Tebing galian bisa longsor. Maka tadi disarankan pada metode itu dibuat terasering atau pakai turap, pemasangan turap. Sebenarnya pada poin kedua galian tebing tanah menggunakan eskavator itu bahaya utamanya itu pekerja terkena lengan eskavator. Eskavator bisa terguling dan truk juga bisa tergelincir. Ini karena lokasi licin.
pekerja bisa terpeleset. Ini identifikasi bahaya utama yang kita identifikasi dengan metode yang kita pilih. Sekarang pada pekerjaan lapis subgrade-nya, pekerjaan pengangkutan tanah. Ini metode yang kita pilih. Yang pertama, hasil gusuran bulldozer diangkut menggunakan eskavator atau wheel loader, dimasukkan ke dalam dump truck. Bahaya utama diidentifikasi, yang pertama pekerja yang berada dalam lokasi pengangkutan itu bahayanya. Yang kedua, keselamatan masyarakat terhadap alat berat. Kalau itu berdekatan dengan perkampungan atau pasar atau yang keramaian masyarakat. Tabrakan alat berat dengan dump truck, dengan kendaraan lain. Ini bisa-bisa kalau memang di situ lalu lintas banyak, tabrakan alat berat, dump truck dengan kendaraan lain yang lalu lalang di situ. Maka ini perlu sangat hati-hati. Tanah yang diangkut. Ini begitu tadi di hasil gusuran tadi diangkat ya, oleh eskavator, debu tanah sangat banyak. Yang selanjutnya, masyarakat terpeleset karena tanah yang itu agak licin di jalanan existing. Kalau kita melalui masyarakat. Selanjutnya yang keempat, pekerjaan pemadatan dan pembentukan penampang. Pemadatan dengan menggunakan tandem roller yang kita katakan yang 15 ton, setiap ketebalan lapis 30 cm dengan 4 kali lintasan, jarak operasi 100 meter dengan kecepatan 2,5 km per jam. Ini metode kerja yang dipilih untuk pemadatan. Jadi dia pakai tandem roller yang 15 ton, ketebalan lapisan per layer itu 30 cm dan lintasan 4 kali lintas. Jarak operasi 100 meter dengan kecepatan 2,5 km per jam. Per layernya 30 cm. Bahaya utama hasil identifikasi, pekerja berada dalam lokasi bahaya. Yang kedua, masyarakat yang masuk ke dalam lokasi kerja. Kadang-kadang masyarakat melihat-lihat kerjaan ini yang menjadi sangat berbahaya karena mereka itu tidak tahu bagaimana cara kerja alat berat yang ada. Setelah itu debu tanah. Selanjutnya kita lihat contoh ini secara gambar itu pelaksanaan stripping jalan baru. Jadi dikupas permukaan tanah. Demikian sekelumit rancangan konseptual SKK, dan ikuti terus kelanjutan dari materi ini agar Anda tidak gagal paham. Selamat malam dan terima kasih. Salam jasa konstruksi.